Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat HKP Duren Sawit yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Senang rasanya bisa bertemu Bapak Ibu sekalian pada kesempatan ini. Walaupun kita tidak bertemu secara langsung, namun secara virtual oleh karena situasi pandemi pada saat ini. Tapi patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena kita masih bisa bertemu sanak saudara sampai saat ini. Itu hanya karena kekuatan dan kasih karunia Tuhan. Iman adalah berasal dari pendengaran. Perkenalkan, saya Nyonya Esther Huta Barat Boru Syanturi. Mari sama-sama saya mau mengajak saudara untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan, membaca renungan singkat ini. Saya mau mengundang saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk menghitung berkat-berkat yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Bapa, Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami. Biarlah damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal pikiran manusia. Itulah yang memberikan kami hikmat untuk kami boleh belajar firman Tuhan. Amin. Ayat firman Tuhan yang saya mau bagikan hari ini adalah diambil dari Mazmur 119 ayat 9. Begini bunyinya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ayat ini adalah ayat yang singkat namun memiliki ketegasan karena mengandung satu pertanyaan dan langsung satu jawaban, ya. Dengan apakah? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Mari sama-sama kita belajar. Kita mau melihat apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita saat ini. Seorang muda dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya adalah setengah umur, belum matang, belum lama hidup, belum banyak pengalaman. Ya, manusia pasti mengkategorikan muda dan tua. Pertama adalah dari usia atau lamanya hidup. Kali mendengar orang tua kita berkata, ya, kamu masih muda, belum tahu apa-apa. Ya, atau mungkin ada keluarga kita yang meninggal atau mati muda. Ya, kerap kali orang bilang, kasihan ya masih muda, kasihan ya belum nikah. Ya, melihat dari banyaknya pengalaman atau proses kehidupan yang sudah dijalani. Masa muda adalah masa di mana kita memiliki fase-fase kehidupan, baik itu dalam sekolah, berpendidikan, masuk dalam pekerjaan yang baru, atau memulai bisnis yang baru, atau memulai fase pernikahan, fase di mana memiliki anak, fase mendidik anak. Ada banyak pengalaman-pengalaman hidup di masa muda yang harus kita jalankan. Dan Tuhan mau menyampaikan di sini adalah mempertahankan kelakuan bersih. Karena Tuhan melihat ada banyak tantangan saat kita memulai proses kehidupan. Pastinya tidak mudah, karena ketika kita belajar, ketika kita masuk dalam proses kehidupan, memiliki pengalaman, ada banyak tantangan. Melihat karakter-karakter baru, kita berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki karakter yang berbeda, memiliki cara pandang yang berbeda, yang membuat kita akhirnya cenderung mudah sekali jatuh di dalam dosa. Mudah sekali iblis mengambil celah di masa kita mulai belajar, berpengalaman, karena kita akan mudah sekali mungkin berkata-kata kotor, ya, mengucapkan kata-kata yang tidak baik, kalau bahasa sekarang nyinyir gitu ya. Ada saatnya dimana kita dendam, ada saatnya kita iri, ada saatnya kita juga berpikir negatif kepada setiap banyak orang, ya. Tuhan tahu masa di mana kita berproses dalam kehidupan, ada banyak tantangan di mana kita harus mempertahankan kelakuan yang bersih. Bagaimana kita mempertahankan untuk tidak jatuh di dalam dosa. Apa sih bersih itu? Bersih yang mau Tuhan sampaikan di sini adalah, kalau arti bersih itu sendiri adalah tidak bercelah, ya, tidak kotor, tidak berbau busuk. Mungkin Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang masih muda, ya, kalau misalkan lagi bersih di rumah, ya, membersihkan meja, kamar mandi ataupun mobil,
Tidak ada satupun produk sabun yang tidak menghasilkan kandungan bau yang wangi. Semua pasti menghasilkan kandungan yang wangi. Tidak hanya menghasilkan antiseptik ataupun yang mematikan bakteri, tetapi semua pasti menghasilkan bau yang harum. Sama, Tuhan juga mau tidak hanya kita mempertahankan kelakuan bersih dalam arti kita tidak melakukan kata-kata kotor, atau juga saat kita tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Tuhan mau juga kita berbuah. Firman Tuhan berkata, hendaklah kebaikan hatimu dilihat semua orang. Tuhan mau kita berbuah. Tuhan mau kita bisa dilihat banyak orang. Bagaimana kita bisa mempertahankan karakter Kristus itu sendiri. Tuhan tahu itu tidak mudah. Ya, yaitu bagaimana caranya, kata Tuhan, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Nya. Menjaga di sini pastinya sama seperti kita di perumahan, ya, dijaga oleh security, oleh satpam. Pasti saat seleksi satpam, tidak mungkin dicari satpam yang kelemer-kelemer, ya. Tidak mungkin satpam tidak dikasih senjata. Senjata bukan berarti harus pistol, ya. Bisa juga misalkan gerbang perumahan yang baik, yang kokoh, atau mungkin juga ada pentungan di sampingnya. Ada senjata ketika kita dihadapkan oleh suatu perjuangan ataupun hal yang untuk mempertahankan sesuatu yang baik, pasti ada senjata. Dan senjata yang Tuhan sampaikan di sini adalah menjaganya sesuai dengan firman. Sebelum kita menggali lagi apa sih maksudnya menjaga sesuai dengan firman, Tuhan juga mau menyampaikan tokoh Alkitab yang kita tahu adalah seorang muda yang Tuhan pilihkan. Ya, ayat ini berada dalam kitab Mazmur. Mazmur yang kita tahu adalah kumpulan dari doa-doa dan pujian-pujian yang dimiliki oleh Daud, yang dibuat oleh Daud. Siapakah Daud ini? Di kitab 1 Samuel 16 ayat 1, bagaimana Tuhan berkata kepada Samuel. Pada saat itu Samuel komplain, ya, kecewa ketika Raja Saul memimpin Israel, tetapi banyak sekali hal yang tidak mengindahkan ataupun tidak menjalankan apa yang Allah mau pada saat itu. Lalu Tuhan berkata, untuk apa kau mendukakan? Untuk apa kau berlama-lama berduka cita? Pergilah ke rumah Isai. Di sana engkau akan mengurapi anaknya untuk menjadi seorang raja. Lalu Samuel pergi ke rumah Isai. Pada saat itu Samuel juga bertanya, Isai, hanya inikah anakmu? Isai berkata, bukan. Tidak, anakku ada lagi yang bungsu bernama Daud. Dia sedang mengembalakan dombanya. Kita tahu Daud adalah juga anak yang paling muda di antara kakak-kakaknya, yang di antara keluarga Isai. Dia adalah anak paling bungsu dan dia juga masih kecil, masih muda. Dia hanya mengembalakan domba. Dia tidak punya pengalaman dalam memimpin tentara. Bagaimana Tuhan memilih dia? Padahal dia sendiri cuma ngembalain domba. Mana kisah Daud melawan Goliat? Dia adalah seorang yang kecil yang hanya menggunakan ketapel seperti yang saya katakan tadi. Dia hanya punya pengalaman mengembalakan domba, nggak punya pengalaman memimpin tentara. Tetapi Tuhan memilih dia ketika dia mau setia sama Tuhan. Lihat bagaimana Saul iri kepada dia. Ada banyak tantangan ketika Daud mulai berpengalaman, mempunyai proses kehidupan yang baru, memimpin tentara. Ada banyak hal-hal yang membuat dia bisa jatuh dalam dosa. Bagaimanapun juga ketika Saul mencoba membunuh Daud, ya, Daud selalu diselamatkan oleh Tuhan. Menjaga kelakuan bersih sesuai dengan firman Tuhan tentulah tidak mudah. Ada banyak hal yang Tuhan perlengkapi bagi kita yang ada di dalam Alkitab. Mungkin buat anak-anak muda, kalian bisa membangun komunikasi atau komunitas dengan orang-orang atau teman-teman, sama-sama sharing tentang firman Tuhan, ataupun melayani Tuhan di gereja, ataupun mengikuti organisasi-organisasi gereja, bertemu dengan orang-orang yang saling membangun, yang memperkatakan firman Tuhan, yang memberikan kesaksian bagaimana kebaikan Tuhan. Disitulah kita juga bisa mempertahankan kelakuan kita yang bersih, agar kita tidak jatuh di dalam dosa. Apakah
firman ini hanya untuk anak muda saja? Tidak. Amsal 22 ayat 6 berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan. Adalah tugas bagi kita juga orang-orang tua untuk menjaga, untuk mendidik anak-anak kita sesuai dengan firman Tuhan, menjalankan apapun yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau? Baca Alkitab. Ketika kita bisa berhubungan baik dengan orang, kita akan mengenal karakter itu. Ketika kita berbuat atau berhubungan baik dengan Tuhan, kita akan mengenal karakter Tuhan sesungguhnya. Kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi kita menjalani proses kehidupan, memiliki pengalaman baru, tetapi tetap menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman ini. Biarlah Bapa, apa yang kami dengar berbuah, apa yang kami dengar menjadi bau yang harum bagi banyak orang ketika kami boleh berjalan bersama-Mu Tuhan. Tidak menjanjikan bahwa kami tidak dalam pergumulan, tetapi menjanjikan ada kekuatan dan kami mampu mempertahankan kelakuan kami yang bersih, terutama untuk anak-anak muda HKBP Duren Sawit, untuk tetap berjalan melihat apa yang Tuhan mau dan berjalan sesuai dengan cara pandang Allah. Kami mau berdoa untuk setiap orang-orang yang dalam pergumulan. Bapa, Engkau yang memberikan ujian dan Engkau pun yang berdaulat untuk mengangkat segala pergumulan pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Inilah doa dan permohonan kami. Amin. Demikian firman ini kiranya menjadi berkat bagi saudara semua. Tuhan memberkati.